Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Asep Mulyana dengan NIM 22134014. Halo, nama saya Rumaisa Fairah, NIM 2213402122. Halo, nama saya Deverdiansa dengan NIM 221340. Kita dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dengan judul makalah Selamat menyaksikan. Baik, untuk subbab pertama dari materi perkembangan anak dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu ada perkembangan fisik anak. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu, mulai dari lahir sampai mati. Ada 3 aliran faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik manusia. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Artinya, perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya atau faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Kedua, ada aliran empirisme. Menurut teori ini, lingkungan adalah yang menjadi penentu perkembangan seseorang atau individu. Dan yang ketiga, ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau perpaduan adalah teori yang menjembatani atau menengahi kedua teori yang tadi saya sebutkan, teori atau paham sebelumnya yang bersifat ekstrim, yaitu teori nativisme dan empirisme. Selanjutnya, subbab kedua ada perkembangan kognitif terhadap anak. Secara umum, pengertian dan perkembangan kognitif adalah perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Yang pertama yaitu ada hasil pembuktian tentang intelijensi. Intelijensi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan hidup seseorang. Kesuksesan hidup juga ditentukan oleh beberapa faktor lainnya. Di antaranya adalah kesehatan fisik dan kesempatan dan waktu. Terus yang kedua ada hubungan intelijensi dengan kehidupan anak. Korelasinya, intelijensi memang memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang. Tetapi intelijensi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sukses tidaknya kehidupan seseorang. Banyak faktor lain yang ikut menentukan, termasuk di dalamnya faktor gen dan faktor lingkungan yang mendukung perkembangan intelijensi anak. Ada juga teori-teori seperti teori perkembangan Jean Piaget yang telah memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang kognitif. Sementara itu, teori-teori lainnya juga menyoroti faktor-faktor seperti perkembangan bahasa, memori, dan proses belajar yang turut mempengaruhi kemajuan kognitif anak. Nah, ada beberapa tahapan perkembangan kognitif yang penting pada anak-anak, yaitu diantaranya yang pertama sensori motor 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka mulai mengenali diri sendiri sebagai individu terpisah dari objek lain dan memahami konsep objek kekal. Benda tetap ada meski tidak terlihat. Yang kedua, ada praoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun. Imajinasi anak berkembang pesat pada masa ini. Namun, mereka masih cenderung berpikir dalam cara yang sangat konkret dan literal. Yang ketiga ada konkret dan operasional dari 7 tahun sampai 11 tahun. Di sini, anak-anak mulai berpikir lebih logis dan mengerti prinsip-prinsip kasualitas serta konsep abstrak seperti waktu, ruang, dan jumlah. Dan yang keempat ada formal operasional dari 12 tahun ke atas. Di sini, kemampuan anak untuk berpikir lebih abstrak menggunakan logika proporsional dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan serta konsekuensi dari suatu tindakan semakin berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidup sejak kecil dalam keluarga, di sekolah, maupun di
dalam lingkungan masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama sesuai dengan ajaran agama dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan cara menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Jadi perkembangan agama pada masa anak ini, dia kan pasti dari kecil punya pengalaman, sejak kecil mempunyai pengalaman kan, lihat dari keluarganya di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Misalnya dia melihat keluarga sekolahnya atau lingkungan masyarakat sedang sholat, dia pasti akan mengikuti. Terus ada juga kan lingkungan keluarganya juga, dia sedang puasa, dia bakal mengikuti. Nah, selanjutnya ada sesuai dengan prinsip pertumbuhan seseorang akan menjadi dewasa, memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimiliki, yaitu yang pertama ada prinsip biologis. Jadi prinsip biologis ini secara fisik, anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindakan tanduknya, ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Yang kedua ada prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurna pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus diri sendiri. Yang ketiga ada prinsip eksplorasi, kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan perkembangan melalui pemeliharaan atau latihan. Jadi prinsip eksplorasi ini kayak misalnya anak ini belum bisa jalan, terus maka orang tuanya harus sigap untuk ngelatih dia sampai dia bisa berjalan. Selanjutnya ada dalam teori psikoanalisa tentang agama, ada beberapa unsur yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada sesungguhnya kepercayaan agama seperti keyakinan akan keabadian surga dan neraka, tak lain dari hasil pemikiran kekanak-kanakan yang berdasarkan kelezatan, yang mempercayai adanya kekuatan mutlak bagi pemikiran-pemikiran. Yang kedua ada sikap seseorang terhadap Allah. Nah, mengalihan dari sikap terhadap Bapa, yaitu sikap Oedipus yang bercampur antara takut dan butuh akan kesayangannya. Yang ketiga ada doa-doa dan lainnya. Nah, doa-doa ini menjadi penenangan agama. Cara-caranya tidak disadari obsession untuk mengurangkan rasa dosa, yaitu perasaan yang ditelan akibat pengalaman-pengalaman yang kembali pada masa pertumbuhan. Baiklah, saya Ade Ferdiansa di sini sebagai salah satu anggota kelompok dari kelompok 4 mengenai materi perkembangan anak menurut Al-Quran dan Hadis. Dan saya kebagian menjelaskan mengenai perkembangan akhlak dan moral anak tentunya. Banyak dalam Al-Quran dan Hadis yang menyampaikan bahwasanya tentu anak atau tahap perkembangan anak ini perlu dijaga gitu, atau kita perlu ketahui bahwa perlu adanya tindakan-tindakan agar moral dan akhlak anak-anak ini terjaga, sehingga memahami perkembangan moralitas pada anak adalah hal yang penting untuk dilakukan. Alasan moral menjadi poin penting yang harus ditanamkan sendiri mungkin dikarenakan moral nantinya akan menjadi penentu bagaimana anak dalam bertingkah laku untuk masa depannya. Kemudian di sini menurut Benz dalam Pranato bukunya bersama Hamidun ya, mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Yang dimaksud dengan keadaan dan situasi tersebut adalah di mana lingkungan dari anak tersebut. Ya, anak tersebut apabila moralnya ingin baik, berarti lingkungan yang diciptakan untuk anak tersebut harus secara baik. Dan situasinya harus sesuai dengan keinginan dari anak tersebut. Seandainya anak tersebut ingin baik dalam beribadah, maka situasi atau keadaan tersebut harus berada dalam lingkungan yang baik. Dan artinya lingkungan yang
kumpulan orang-orang dari yang hal ibadah tadi ketika ditujukan kepada sana, sehingga insya Allah dari sana moral atau akhlak anak itu akan baik. Selanjutnya, konteks individu yang memiliki fitrah. Artinya gimana? Karena setiap diri manusia atau pada anak itu memiliki fitrah ya, sehingga